Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini masih di tanggal yang sama ya, tanggal 8 Januari 2023 masih meneruskan informasi tadi pagi guys. Hari ini pukul 16:25 ya, dan kita ingatkan kembali untuk tetap kalian harus berhati-hati ya di perjalanan, ataupun buat kalian yang lagi merayakan weekendnya tetap patuhi protokol kesehatan ya, khususnya di keramaian guys. Dan kita langsung saja untuk update dari global crypto market cap. Hari ini cukup hijau meskipun tipis banget guys di 0,02%. Tentu saja ini kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana untuk Bitcoin hari ini juga hijau ya, meskipun tipis banget pergerakannya di 0,17% ya dalam waktu 24 jam ini. Kemudian untuk Ethereum juga tipis meskipun masih merah ya di 0,05%. Kemudian untuk BNB juga tipis guys meskipun hijau di 0,05%, dan rata-rata di sini cukup bervariasi ya untuk perubahannya, tapi tidak terlalu signifikan untuk pergerakan harga dari beberapa altcoin di sini ya. Dan memang ada beberapa altcoin yang pergerakannya cukup signifikan. Contohnya ada Ethereum Classic di sini ya, dalam waktu seminggu ini guys sudah naik 29%. Nanti kita akan coba cari tahu informasinya. Begitu juga dengan Lido DAO ya, dimana dalam waktu satu minggu ini guys sudah naik 59% guys. Ini keren banget ya. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa Lido DAO ini naiknya cukup masif banget guys ya. Dan rata-rata perubahannya di sini hijau dengan rata-rata pergerakan di 0 sampai 3% guys. Oke. Dan kita coba lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin sesuai yang terlihat pada chart ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi pagi, sesuai dengan prediksi bahwa tekanan beli ini masih besar guys, dengan close candle pada waktu kemarin ini merah dan tipis ya, sehingga kemungkinan untuk meneruskan trend up-nya ini masih cukup besar guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk trend line yang kita bikin kemarin ya, sesuai dengan garis kuning ini kayaknya masih mengikuti ya pergerakan harganya, dan masih ada di atas MA20 dan MA50 ini. Jadi ini cukup bagus banget guys, karena MA20 dan 50 ini bisa menjadi support yang sangat kuat ya untuk menahan harga Bitcoin ini untuk jatuh guys. Dan tentu saja kita harapkan ya harga dari Bitcoin ini akan terus naik dan akan mencoba retest lagi di area ungu ini, atau akan mencoba retest di trendline MA100 hijau ini guys. Nanti kita akan update lagi pergerakan harganya, karena sesuai dengan informasi yang kita sampaikan tadi pagi ya, bahwa kemungkinan besar para analis memprediksi untuk data CPI ini kayaknya akan positif guys untuk Bitcoin, karena melihat histori dari beberapa bulan kemarin ya yang cukup bagus untuk Bitcoin ini guys. Jadi kemungkinan para investor juga akan memprediksi ya bahwa hasilnya akan positif pula, sehingga para Bitcoin seeker baik dari para whales ataupun investor retail ya, ini mencoba untuk akumulasi sehingga membuat harga pergerakan Bitcoin ini naik terus guys. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Ethereum Classic seperti yang terlihat tadi ya, dengan pergerakannya yang cukup signifikan dalam waktu satu minggu seperti data di CoinMarketCap tadi, ini cukup signifikan banget guys. Tapi apakah ini akan berlanjut untuk pergerakan kenaikannya? Ini akan menjadi satu prediksi yang cukup dinantikan ya, yang perlu diperhatikan oleh para investor di Ethereum Classic ini guys. Dan kalau kita lansir ya dari salah satu media informasi yang datang dari EMB Crypto ya, dimana di sini diinformasikan bahwa altcoin yaitu Ethereum Classic dengan kodenya ETC mengirimkan sinyal peringatan ya saat harga meningkat lebih dari 25% ini guys. Kita baca informasinya ya. Jadi harga Ethereum Classic telah meningkat sebesar 28% ya dalam satu minggu terakhir ini guys. Namun pembacaan grafik harga mengungkapkan bahwa altcoin tersebut terlalu banyak dibeli guys, atau bisa dibilang overbuy. Dan Ethereum Classic ini mengalami minggu yang sangat kuat dengan harganya meningkat sebesar 28,60% guys menurut data dari CoinMarketCap. Ini membuatnya menjadi salah satu cryptocurrency yang paling banyak memperoleh keuntungan guys, dan bersama dengan Lido DAO yang mengalami kenaikan harga sebesar 55% dan Solana yang melakukan rally sebesar 35% ya dalam periode yang sama guys. Kemudian pertanyaannya, apakah Ethereum Classic ini sedang dalam proses untuk retracement guys? Jadi sebuah evaluasi terhadap kinerja Ethereum Classic pada grafik harian mengungkapkan bahwa sebuah penurunan harga mungkin akan terjadi ya, karena aset tersebut diperdagangkan pada harga yang terlalu tinggi saat ini guys. Jadi pertama,
untuk indeks aliran uang atau MFI Ethereum Classic tercatat di 88 saat ini guys. Dan sementara itu indeks kekuatan relatif atau RSI dari Ethereum Classic ini dipegang di poin 6379 ya, dalam tren yang menanjak guys ataupun naik. Kedua posisi tersebut menunjukkan bahwa Ethereum Classic terlalu banyak dibeli guys atau sudah overbought. Jadi pada titik ini kelelahan para pembeli secara umum ya terjadi karena permintaan baru atas aset tersebut menurun guys, sehingga para pembeli di pasar ini tidak mampu menopang rally yang lebih lanjut guys. Ini sering mengakibatkan ya para bear atau seller ini mengambil alih kembali kendali dan memulai untuk penurunan harganya guys. Selain itu, evaluasi terhadap indikator Bollinger Bands Ethereum Classic ini menunjukkan bahwa altcoin tersebut sangat volatil guys untuk saat ini guys. Dan meskipun harga Ethereum Classic melampaui band atau indikator tersebut yang menunjukkan kelanjutan tren bullish, jarak antara band atas dan band bawah semakin melebar. Dan ini tentu saja menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi guys. Kalian bisa cek ya di grafik Ethereum Classic guys. Kalian tinggal tambahkan aja untuk indikator Bollinger Band-nya. Saat harga suatu aset kripto ini sangat volatile, maka ia cenderung terkena swing ya untuk harganya yang signifikan dalam jangka waktu pendek. Hal ini dapat membuat aset tersebut itu lebih berisiko ya untuk dipegang atau diperdagangkan guys. Menariknya, kita lihat ya untuk indeks arah rata-rata atau ADX Ethereum Classic ini menunjukkan bahwa kekuatan pada para pembeli ini sangat kuat ya, dan mungkin mustahil dicabut oleh para penjual dalam jangka waktu pendek ini guys. Ini karena ADX terletak di atas indikator arah plus dan indikator arah minus yang membentuk indeks pergerakan arah atau DMI guys. Seperti yang terlihat ya dari gambar di sini untuk indikator DMI, MFI dan juga RSI serta Bollinger Band ya. Kalian bisa cek sini. Jadi nanti kalian tidak bingung untuk ulasan yang tadi ya. Kalian tinggal baca ulang lagi. Nah, di sini disarankan ya kalian untuk berhati-hati. Jadi meskipun rally untuk harga Ethereum Classic ini dalam 1 minggu terakhir ini ya, sejak awal tahun sentimen terberat ini telah negatif guys. Dan ini berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan yang konsisten ya pada nilai Ethereum Classic sejak awal tahun, investor masih memiliki keyakinan negatif guys. Sentimen terberat negatif seringkali menandakan penurunan harga. Jadi kalian harus hati-hati ya yang ingin masuk atau baru ingin masuk di Ethereum Classic ini guys, karena banyaknya indikator yang memprediksi harga Ethereum Classic ini akan turun lagi. Dan buat teman-teman yang lebih prefer masuk di pasar derivatif, kalian harus mencari titik poin yang bagus ya untuk bisa mengambil sell ya. Oke, kalian sudah paham ya? Kita lanjut untuk informasinya ya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk Lido DAO ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dan mendapatkan kenaikan sekitar 46,79% dalam bulan terakhir, dan diperkirakan akan mencapai harga di 1,83 dolar ya pada tanggal 12 Januari 2023 guys. Ini menarik ya. Bahkan kalau kalian lihat di coin market cap yang tadi ya, dalam waktu 1 minggu sudah naik sekitar 56% guys. Ini gila ya. Kita lansir ya dari coincodex.com ya. Dan menurut prediksinya di sini bahwa harga token Lido DAO ini akan diperkirakan akan mencapai harga 1,83 dolar ya pada tanggal 12 Januari 2023, dan ini akan mewakili kenaikan harga sebanyak 24,02% untuk Lido DAO dalam 5 hari ke depan. Dan saat ini Lido DAO juga diperdagangkan pada 1,48% setelah mengalami kenaikan 12,42% guys dalam 24 jam terakhir ini guys. Koin ini melampaui pasar kripto guys karena total market cap pasar kripto meningkat 8,32% ya dalam jangka waktu yang sama, dan token Lido DAO yaitu LDO bersaing dengan baik ya terhadap Bitcoin hari ini dan mencatat kenaikan 11,67% terhadap kripto terbesar di dunia. Seperti yang terlihat ya pada pergerakan grafik di sini. Kemudian pertanyaannya guys, apakah token Lido DAO ini telah menunjukkan tren positif ya untuk belakangan ini? Karena koin tersebut ini mengalami kenaikan 46,79% dalam 30 hari terakhir guys. Jadi tren untuk jangka menengah ya dari token Lido DAO ini dengan token LDO mengalami kenaikan di 1,06% dalam 3 bulan terakhir, dan gambaran jangka panjang untuk token Lido DAO telah negatif guys. Karena Lido DAO saat ini menunjukkan perubahan harga 1 tahun sebesar minus 47,33%. Pada hari yang sama ya tahun lalu Lido DAO diperdagangkan pada 2,81% guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya di sini untuk pergerakan harga dari Lido DAO sesuai yang ada di chart ya, ini cukup bagus banget guys. Kenaikannya signifikan banget ya.
Dan Lido DAO ini mencapai harga tertingginya sepanjang masa pada tanggal 20 Agustus ya 2021 kemarin, ketika harga LDO ini mencapai puncaknya di 7,28 dolar dan high cycle saat ini itu untuk LDO adalah di 3,09 dolar guys. Sementara untuk low cycle-nya adalah di 0,4 dolar ya. Dan di sini LDO juga telah menunjukkan volatilitas yang tinggi ya belakangan ini, dan volatilitas 1 bulan dari koin ini adalah 11,62% guys. Token LDO mencatat 16 hari ini hijau ya dalam 30 hari terakhir guys. Kalian bisa lihat di sini ya, keren banget. Kemudian untuk analisis teknis untuk Lido DAO hari ini ya. Jadi sentimen di pasar token Lido DAO saat ini adalah netral ya. Dan indeks Fear and Greed membaca sedang extreme fear, dan level support yang paling penting untuk diperhatikan adalah di 1,34 dolar ya. Kemudian di 1,16 dolar dan 1,06 dolar guys. Sementara untuk 1,62 dolar, kemudian 1,72 dolar dan 1,90 dolar adalah level resisten utamanya guys. Jadi harus diperhatikan ya untuk titik harga-harga ini guys. Kemudian sentimen netral untuk token Lido DAO. Saat ini 20 indikator menunjukkan prediksi bullish ya untuk token Lido DAO ini, sementara 11 indikator menunjukkan prediksi bearish dengan 65% indikator yang memihak prediksi positif, dan ini menghasilkan sentimen netral secara keseluruhan ya untuk token Lido DAO ini. Kemudian pasar kripto saat ini sedang mengalami extreme fear. Saat ini indeks Fear and Greed berada di 25 ya, yang menunjukkan extreme fear, yang menandakan bahwa investor itu memiliki pandangan negatif terhadap market ya. Dan indeks Fear and Greed ini adalah ukuran sentimen di kalangan investor kripto sebagai pembacaan greed yang menunjukkan bahwa investor saat ini optimis ya terhadap pasar kripto, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa pasar terlalu tinggi harganya. Pembacaan fear di sisi lain ya, menandakan bahwa investor saat ini ragu-ragu ya terhadap pasar kripto yang potensial merupakan kesempatan untuk membeli guys. Kemudian untuk rata-rata pergerakan dan juga osilator dari token Lido DAO ini guys. Mari kita lihat apa yang ditunjukkan oleh beberapa indikator teknis yang paling penting ya, dan kita akan melalui rata-rata pergerakan untuk kunci dan osilator yang akan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana token Lido DAO saat ini dalam posisi di pasar guys. Kalian bisa lihat ya untuk datanya di sini lebih lengkap. Jadi untuk indeks kekuatan relatif atau RSI adalah indikator yang banyak digunakan ya, yang membantu memberitahu investor apakah sebuah aset saat ini sedang overbought atau oversold. RSI 14 untuk token Lido DAO adalah 75,49 yang menunjukkan bahwa LDO saat ini sudah overbought guys, atau sudah terlalu banyak dibeli. Rata-rata bergerak sederhana untuk 50 hari yaitu MA50 ya, dan memperhitungkan harga penutupan token Lido DAO selama 50 hari terakhir. Dan saat ini token Lido DAO diperdagangkan di bawah trendline SMA50 ya, yang merupakan sinyal bearish. Sementara itu untuk rata-rata pergerakan sederhana ya untuk MA200-nya dalam 200 hari ya adalah trendline jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan LDO selama 20 hari terakhir. LDO sekarang diperdagangkan di atas MA200 yang menandakan bahwa pasar saat ini lagi bullish. Jadi kesimpulannya ya dari prediksi token Lido DAO ini setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas ya, maka CoinCodex ini menyimpulkan bahwa untuk prediksi saat ini harga token Lido DAO adalah netral guys, dan LDO harus meningkat 24,02% untuk mencapai target di 1,83 dolar ya dalam 5 hari ke depan. Dan kemajuan selanjutnya penting untuk memantau sentimen pasar LDO ini guys, level support dan resisten utama dan metrik lainnya. Namun kita harus mengingat bahwa pasar kripto tidak terprediksi ya, dan bahkan aset kripto terbesar juga menunjukkan volatilitas harga yang tinggi. Dan untuk prediksi lebih lengkapnya ya secara jangka panjang untuk token LDO, kalian bisa klik aja di sini guys ya. Nanti di situ dijelaskan secara lebih detail ya, secara long term ya dari token LDO ini guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya dari The Daily Hodl ya. Di sini diinformasikan bahwa para paus Bitcoin guys ini mengeluarkan Bitcoin saat pasar lagi berbalik arah ya, dan memarkir keuntungan mereka di kelas aset kripto ini guys. Berita ini diambil dari Santimen ya. Jadi platform analis kripto Santimen mengungkap bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para paus Bitcoin setelah akhir dari tren kenaikan harga tahun lalu tidak dicairkan ke mata uang fiat. Santimen juga menyatakan ya bahwa saat pasar bull berakhir ya pada tahun 2021 kemarin, para paus Bitcoin mengubah keuntungan mereka ya ke stable coin.
Menurut platform analisis tersebut, jumlah alamat stablecoin yang menyimpan lebih dari 100.000 dolar untuk nilai aset kripto yang ditetapkan dolar ya meningkat antara 53% hingga 1.689% dalam 1 tahun guys. Tidak rahasia ya bahwa paus-paus Bitcoin ini mengeluarkan saat pasar kripto terkoreksi pada tahun 2022, tapi sebaliknya dari menukarkannya ke fiat, keuntungan tahun 2021 saat ini ada di dompet stablecoin. Seperti yang diilustrasikan ya untuk USDT, USDC, DAI, dan BUSD yang merupakan stablecoin ya, meledak dengan alamat-alamat baru yang besar guys. Seperti yang terlihat di sini ya, ini adalah pergerakan dari akumulasi beberapa stablecoin ya yang dilakukan oleh para paus dan juga para hiu khususnya untuk stablecoin ya, kalian bisa cek sendiri. Kemudian juga ya sentimen mengungkap bahwa jumlah alamat Tether atau USDT ya yang besar ini telah meningkat sebesar 53% guys dalam 1 tahun. Sementara jumlah alamat DAI, USDC dan juga Binance USD atau BUSD yang memiliki dana yang cukup besar telah naik 271%, 926% dan 1689% guys. Masing-masing dalam periode yang sama guys. Berpindah ke Cardano yaitu dengan kodenya EDA. Ini sentimen menyatakan ya bahwa para paus dari protokol kontrak pintar telah menambahkan lebih dari 60 juta dolar ya dari nilai ADA setelah mengeluarkan aset digital pada akhir tahun lalu guys. Cardano sedang menikmati kenaikan mini ya pada saat ini dan alamat yang menyimpan antara 1 juta hingga 100 juta ADA mungkin validator utama yang harus diperhatikan ya untuk breakout harganya setelah mengeluarkan 568,4 juta koin 2 bulan terakhir tahun 2022 ini dan mereka telah menambahkan kembali 217,2 juta token ADA untuk memulai di tahun 2023 ini guys. Jadi intinya para paus ini sudah mulai untuk akumulasi ya, tidak hanya di aset-aset blue chip seperti Bitcoin dan Ethereum, bahkan untuk aset-aset seperti stablecoin pun sudah diakumulasi oleh para whales ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka juga akumulasi untuk aset-aset altcoin yang lain ya yang mempunyai potensi besar ya seperti Cardano, Polkadot, Solana dan lain-lain guys. Biasanya itu diambil dari mungkin 50 besar ya untuk peringkat market cap di coin market cap. Biasanya itu banyak diakumulasi oleh para whales besar guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya masih dari Daily Hodl ya. Dan di sini diinformasikan bahwa untuk analis top crypto ini memprediksi ya penekanan singkat untuk imminent khususnya Bitcoin dan inilah targetnya guys. Jadi seorang analis kripto yang diikuti dengan dekat ya ini percaya bahwa Bitcoin terlihat siap untuk lonjakan cepat ke arah upside. Dan juga analis pseudonym Kaleo juga memberitahu sekitar 553.400 followernya di Twitter ya bahwa untuk ratu kripto Bitcoin ini mungkin sedang bersiap ya untuk penekanan singkat guys. Akhirnya terlihat Bitcoin siap untuk meledak dari harga rentang di 16.000 dolar ya sampai 17.000 dolar yang telah terjebak ya di beberapa minggu terakhir atau sideways guys dan mulai melakukan penekanan di sini. Bisa terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin yang tadi. Jadi penekanan singkat terjadi ketika trader yang meminjam aset pada harga tertentu dengan harapan menjual lebih rendah untuk mengantongi perbedaan atau short yang dipaksa untuk membeli kembali saat perdagangan bergerak melawan mereka guys. Menilik grafik dari Kaleo ini ya, tampaknya dia berpikir bahwa Bitcoin bisa melonjak hingga seharga 18.800 dolar dan pada saat penulisan Bitcoin diperdagangkan seharga 16.930 dolar ya yang menunjukkan kenaikan sekitar 10% untuk ratu kripto jika mencapai target analis guys. Adapun Ethereum, analis kripto ini juga berpikir ya bahwa platform smart contract teratas siap untuk rally juga guys dan Ethereum akhirnya terlihat siap untuk langkah selanjutnya di rentang harga 1.400 dolar guys. Seharusnya melihat sedikit pullback ya dan konsolidasi di sana sebelum terus naik pada saat penulisan ini. Dan Ethereum dihargai seharga 1.261 dolar dan analis kripto juga harus memperhatikan ya S&P 500 dan menurut Kaleo SPX juga terlihat siap ya untuk mengalahkan resistensinya di 3.900 poin. Sekali lagi, ketika SPX melampaui 3.900 poin, ikatlah sabuk pengamanmu guys. Trader memperhatikan SPX karena pasar kripto cenderung mencerminkan pergerakan indeks saham ini guys. Jadi intinya analis ini menyuruh kita juga ya harus memperhatikan pergerakan dari S&P 500 atau SPX ini guys, karena sangat berpengaruh banget guys ya pergerakan dari kripto ini terhadap S&P 500 ini ya, khususnya untuk saham. Jadi kalian juga harus memperhatikan karena kedua aset
beresiko ini mempunyai atau saling keterkaitan gitu guys. Jadi ada hubungannya gitu. Jadi kalau salah satu berefek maka akan berefek ke yang lain. Oke, jadi kalian sudah paham ya di sini. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys untuk beberapa analisa dan juga prediksi ya dari beberapa token dan juga beberapa koin yang sudah kita bacakan tadi? Apakah kalian masih merasa bullish? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.